Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan awali dalam ibadah malam kita, dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita akan awali di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara hidup kami. Terlebih sebentar kami akan mengawali dalam ibadah doa malam. Berkati kiranya, pimpin dan kuasai seluruh kehidupan kami untuk kami beri sungguh-sungguh memuji dan menyembah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan awali dalam ibadah doa kami malam hari ini. Amin. Kita naikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku
jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, ampuni kami, ampuni, layakkan hati dan hidup kami untuk menyembah. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Ampuni kelemahan dan pelanggaran kami, Yesus. Ampuni hati kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami, Tuhan. Kuasai hidup kami, Tuhan. Ajar kami untuk memuji dan menyembah-Mu, memuji dalam roh dan kebenaran, menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesusku, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah setiap kami, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Ajar kami semakin melekat pada-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Siap hidup kami senantiasa dalam kemurahan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, amin Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang masih terus ada. Biar kita terus berdoa mohon kemurahan Tuhan, semua dapat ditanggulangi pemerintah dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati pemerintahan dari tingkat pusat sampai kepada daerah, aparat keamanan TNI Polri, terlebih untuk medis, para medis dan tenaga kesehatan yang ada di garda depan. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, sehingga tidak banyak lagi korban yang berjatuhan, namun semua dapat senantiasa dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Lalu kita juga terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar GPPS Shalom Lamongan boleh tak menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini, memberkati jam-jam ibadah yang ada, baik ibadah doa malam, baik juga untuk ibadah PA, ibadah raya yang dilaksanakan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 dan jam 5
sore setiap hari Minggu. Biar Tuhan juga memberkati semua, membawa seluruh umat Tuhan semakin setia kepada Tuhan. Kita semua yang hadir dan mengikuti dalam ibadah doa malam ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah tangga masing-masing, biar kasih kemurahan Tuhan juga senantiasa melimpah atas kita bersama. Dipersilakan boleh untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami ada pada malam hari ini, bukan karena gagah dan kuat yang kami miliki, melainkan penyertaan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melalui ucapan kami, melalui pemikiran kami, melalui perbuatan kami, dan apa yang tersimpan dalam hati kami. Ampuni semua, sucikan dan kuduskan Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama bersatu hati berdoa, syafaat untuk gereja dan pemerintahan kami. Biar doa-doa kami tidak terhalangi oleh dosa kami Tuhan, tersampaikan di hadirat-Mu, dan Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, juga kota kami tercinta Lamongan kami serahkan padamu. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami merasakan keamanan, kesejahteraan baik di bangsa dan kota kami. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa biar kiranya Tuhan melawat bangsa dan kota kami, mencurahkan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kami. Berkati para aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah sekalipun kami serahkan padamu Tuhan. Juga Tuhan berkati tenaga medis, para medis, Tuhan memberkati aparat keamanan yang begitu luar biasa bekerja menjaga keamanan bangsa dan kota kami. Berkati mereka semua Tuhan yang terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi yang ada. Berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, berkati dengan kekuatan kesehatan, berkati dengan kemampuan yang daripadamu, sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan kota kami, sesuai dengan kehendak Tuhan dan menurut rencana yang terindah Tuhan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, masyarakat yang ada, baik masyarakat Indonesia, kota Lamongan, kiranya Tuhan memberkati agar mereka menjadi masyarakat yang taat, yang patuh akan perintah pemerintah yang ada. Mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga mengurangi penyebaran virus corona yang ada. Sehingga Tuhan juga kami berdoa buat mereka yang saat ini menjadi korban yang sudah terpapar. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, beri penghiburan, beri kesehatan yang baik agar mereka kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mulai dari jam-jam ibadah yang ada, Tuhan memberkati ibadah doa pagi setiap hari, ibadah doa malam seperti pada malam hari ini, ibadah PA, ibadah kaum muda remaja, dan kalau besok kalau Tuhan mengizinkan kembali dibuka ibadah kaum wanita, kiranya Tuhan memberkati juga ibadah raya baik pagi jam 6, jam 9, juga jam 5 sore ibadah sekolah minggu yang masih secara online. Tuhan
Kami serahkan jam-jam ibadah ini hanya ke dalam kedua belah tangan yang berkuasa. Tuhan turut campur tangan di dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Kami percaya Engkau selalu hadir tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun mungkin juga ada saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah, juga Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami yang beribadah di gereja. Juga Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, para diaken penatua, mereka semua yang terlibat di dalam pelayanan pujian, pelayanan musik, multimedia, penerima jemaat, juga tim doa kami serahkan kepadamu Tuhan. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, agar kami bersatu hati di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saling mendukung satu dengan yang lain, melayani dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini melalui kehidupan kami, biar kiranya menjadi teladan bagi jemaat yang kami layani, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui para hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, mereka yang sudah berkeluarga, juga Tuhan berkati orang-orang tua kami, para lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat tempat ini, tidak ada yang terkecuali. Kiranya tambahkan kesetiaan kami di dalam kami membangun iman, bersandar penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Amen. Mereka yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan. Bahkan mereka yang dalam keadaan putus asa, Tuhan adalah sumber pengharapan, memberi pengharapan yang baru pada saudara-saudara kami yang saat ini berputus asa. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, terlebih dalam lemah iman mereka, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sehingga dalam kehidupan mereka kembali boleh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di kota Lamongan, bahkan mereka yang ada di luar kota sekalipun. Tuhan memberkati kami semua agar kami semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan, di dalam kami beribadah dan menyerahkan segala kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami semua Tuhan Yesus yang mendengarkan, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi sungguh-sungguh di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan dengan pimpinan Roh Kudus kami mampu melakukan segala firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa kami pada malam hari ini. Tuhan sempurnakan setiap permohonan kami, dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, segala doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, dan Bapak Ibu yang sempat mengikuti layanan secara online pada malam hari ini. Kita akan memeriksa bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus 7, 24 sampai dengan 30 di bawah perikop
perempuan Sirofenisia yang percaya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana iman itu mengambil alih segala-galanya ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Puji Tuhan, kita pada hari-hari ini masih tetap juga dituntut sebuah kesabaran, kesadaran, dan disiplin, dan terlebih juga iman di dalam hal itu, yaitu berkenaan dengan COVID-19 ini yang sifatnya fluktuatif. Ya. Kadang-kadang satu daerah dinyatakan sudah mulai baik, pemetaannya warna hijau, tetapi kemudian mulai berubah lagi menuju ke kuning dan merah. Dan itu seperti itu kondisinya itu karena sangat ditentukan oleh karena disiplin, lalu juga kepatuhan dari masyarakat yang ada. Pemerintah memang menghimbau, pemerintah memang meminta, bahkan terobosan-terobosan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat itu dilakukan dengan meterlibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, dan pemerintahan untuk bersama-sama mengkampanyekan pentingnya untuk memakai masker dan lain sebagainya. Mereka memang tahu, masyarakat itu mengetahui bahwa keselamatan itu penting, nomor satu. Tetapi kadangkala hal itu dilanggar-langgar sendiri ya. Oleh karena mungkin pengetahuan yang kurang dan juga mungkin ketekunan yang kurang, pergumulan yang kurang, pokoknya semua serba kurang yang berarti di bawah standar yang dituntut. Nah, kita akan belajar dari keberadaan dari wanita Sirofenisia ini atau wanita Yunani ini dalam memperjuangkan keberadaan dari anaknya yang dirasuk setan. Pada waktu itu, Yesus yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, menyembuhkan orang sakit, kemudian melepaskan mereka yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa setan, dan juga memberikan jaminan
jaminan kehidupan dengan 4.000 orang, 5.000 orang yang semuanya dapat dijamin dengan roti yang melalui tangannya dijadikan sebuah mukjizat sehingga semua itu berkecukupan dan mereka bisa pulang, bahkan ada sisa-sisa yang masih tertinggal. Nah, kita melihat rupanya itu pun didengar dari jauh oleh perempuan atau wanita Siro-Fenisia ini. Anaknya dirasuk setan, dan tentu ini bukan cuma waktu itu, sesaat itu dirasuk, tetapi rupanya sudah agak lama. Buktinya, ya kemudian tatkala mendengar Yesus lewat, yang waktu itu dilakukan secara in silent, secara senyap. Tuhan Yesus itu datang, tidak mau kemudian disambut rame-rame ya, tapi ingin datang secara senyap, karena memang daerah Siro-Fenisia ini, daerah dari Tirus ini, adalah merupakan wilayah orang-orang yang bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan ingin supaya kedatangannya tidak menimbulkan satu insiden. Namun begitu masuk ke dalam sebuah rumah, tak bisa tidak banyak orang yang mengetahui. Lalu termasuk wanita Siro-Fenisia ini, ibu ini. Dia kemudian memberanikan diri. Ini langkah pertama. Memberanikan diri datang kepada Yesus. Lalu tersungkur di depan kakinya. Ini sungguh sesuatu yang sangat tidak pernah dipikirkan atau tidak terpikirkan untuk sampai ke sana dalam menyambut Yesus. Untuk memohonkan, memperjuangkan anaknya itu. Tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Berarti ya betul-betul yakin kuasa setan itu dimanapun juga yang kita alami sebagai umat manusia atau umat beragama selalu mendatangkan keresahan dan tidak mudah. Kadang-kadang yang masuk 1 setan, Maria Magdalena itu 7 setan, bahkan yang ada di daerah Gadara itu 2.000 setan. Ini sangat mengerikan. Kita diajarkan di dalam kehidupan keberagamaan dan keberimanan kita untuk betul-betul mengetahui bahwa setan itu tidak ada satupun yang melakukan kebaikan kecuali keonaran. Di mana ada setan, di situ maka terjadi keonaran. Maka itu kadang-kadang seseorang dia menjudge atau menghakimi pada orang lain yang suka bikin ribut dengan mengatakan kau itu adalah setan. Nah, saudara, hal ini perlu untuk dapat secepatnya diselesaikan. Karena sekali setan itu mendapatkan tempat, mendapatkan inangnya, yang merasuk kepada seseorang, dia tidak akan mau melepaskannya. Tetapi kita melihat ibu ini berupaya, dan kita akan lihat dialognya dengan Tuhan Yesus. Waktu perempuan itu memohon sedemikian rupa kepada Yesus untuk mengusir setan itu, perkataan Yesus adalah sangat menyakitkan. Itu sebabnya ada seorang yang mengulas, Yesus itu pernah menganjing-anjingkan orang. Dia tidak membaca keseluruhannya dan tidak melihat sikap kerjanya Yesus. Karena memang sangat unik. Kadang-kadang ia mencoba untuk mengembangkan iman itu dengan kata-kata yang nadanya juga seperti mengusir. Tetapi sebetulnya adalah mengembangkan imannya. Dan ujung-ujungnya kita melihat itu untuk sindiran kepada orang-orang Israel yang mendapatkan anugerah Tuhan, tetapi dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Sehingga ditempelak dengan peristiwa itu,
Antara lain pernah mengatakan, di antara Israel belum pernah kulihat iman seperti itu, hai ibu. Nah, kali ini kita akan melihat juga tempelakan-tempelakan kepada orang Israel itu. Maka itu Tuhan Yesus juga beliau mengatakan, bukannya orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan itu masuk sorga, tetapi yang menurut atau melaksanakan perintah Bapakku yang di sorga. Saudara, tatkala dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ibu ini dengan pernyataan yang sangat-sangat menyakitkan hatinya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Perhatikan kalimat ini. Dalam kalimat ini, sapaan ini, bukan Tuhan Yesus itu membuang perempuan Sirofenisia itu. Karena ada kalimat, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Jadi peristiwa yang berikutnya itu barulah kepada orang di luar orang-orang Israel sebetulnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana kemudian ibu ini begitu memperjuangkan anaknya. Tatkala Yesus sekali lagi menyatakan, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Kenapa disebut anjing ini, saudara ya? Kita melihat memang orang-orang yang membenci kepada Kristus itu begitu rupa, termasuk orang-orang Yunani ini, yang seolah-olah seperti anjing dia mau menggigit, mau menyala, menggonggong, mengejar, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa seperti itu pada waktu itu sudah biasa, sebagai jok-jok politiknya kalau untuk dunia kita sekarang. Nah, seperti katakanlah si serigala itu, ya, menyatakan demikian. Sama halnya itu. Tetapi di hati Yesus sebetulnya tetap pada kalimat pertama, ia pasti akan mendapatkan bagiannya, namun ada urut-urutan. Dan kita melihat wanita Sirofenisia ini betul-betul tangkas di dalam menjawab dan mungkin juga mempelajari dan mungkin juga sudah mengetahui betapa Yesus di negerinya sendiri, di daerahnya, di Nazaret ditolak. Dan dikatakan nih anaknya tukang kayu, mau bisa apa begitu kasarnya, dan lain sebagainya. Karena itu ibu ini mengatakan demikian, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Remah-remah. Dan disebutkan anak-anak. Beda remah-remahnya orang tua dengan remah-remahnya anak-anak. Kalau remah-remahnya orang tua itu makan ikan, sampai kepada tulang-tulang rawanya pun juga digerogoti. Jadi kalau remah-remahnya betul-betul remah-remah yang tidak dapat lagi diambil. Tapi kalau anak-anak, remah-remah itu adalah bagian dari yang tidak diperhatikan. Makan yang tidak sesuai dengan tatanan, aturan, kesopanan, sehingga menghambur-hamburkan itu. Dapat dibayangkan banyak di bawah meja itu. Jikalau anak-anak makan, remah-remahnya itu pasti banyak. Dan itu disampaikan oleh perempuan Sirofenisia ini untuk kembali dengan tangkas dia menjawab itu. Saya yakin wanita Sirofenisia atau wanita Yunani ini wanita yang mempelajari Yesus sudah sejak lama. Tetapi kemudian bagaimana dia bisa menembus pagar dari tradisi, keberadaan dari suku dan bangsanya yang membenci itu untuk kemudian masuk di dalam wilayah radius pelayanan Yesus. Tentu hal itu sulit. Maka itu hal ini tidak disia-siakan. Tidak dilepaskan demikian saja. Apalagi dia memperjuangkan anaknya yang dirasuk setan, yang kerasukan setan. Dan ini cukup menyusahkan. Dan ia pun tentu mendapatkan sanksi sosial dari tetangga kiri kanan, orang yang kenal dan lain sebagainya. Bahwa punya anak yang kerasukan setan.
Dan tentu itu akan menjadi bagian-bagian yang sangat menyakitkan. Kasih seorang ibu itu begitu besar. Kita bisa melihat kasih seorang ibu itu tatkala memperjuangkan untuk melahirkan anak-anaknya. Itu antara hidup dan mati pergumulannya. Kita sering mendapatkan berita juga, waktu seorang wanita melahirkan, maka bayinya selamat, tetapi ibunya tidak dapat diselamatkan. Dan lain sebagainya. Ini pergumulan, karena itu buah hatinya yang sedang dirasuk setan, ibu ini tidak mau. Karena anak besar pun juga harus mendapatkan hak yang sama di hadapan Tuhannya, yaitu untuk mendapatkan pertumbuhan secara intelektualitasnya, fisiknya, psikisnya, yang menjadi anak yang bertumbuh begitu rupa di dalam bersaing, di dalam hidup ini yang mempergunakan kepiawaiannya, intelektualitasnya, kemudian juga ketangkasannya, mentalnya, dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan, tapi kalau dirasuk oleh kuasa setan, mana bisa berkembang? Saya pernah ada beberapa kali untuk mendoakan orang yang dirasuk setan. Ini orang ini pandai. Pertama laki-laki, seorang guru, tetapi oleh karena dia kemudian menurut beritanya, dia mau dilamar oleh seorang wanita, tetapi dia tidak mau, maka kemudian dibuat gila, kerasukan setan, sampai kepada matinya. Satu lagi seorang ibu yang begitu rupa, seorang ibu rumah tangga yang cerdas, yang pintar tadinya. Tapi kemudian ternyata kerasukan setan. Saya sempat datang ke sana. Kenapa? Karena dia sangat stres. Sebab melihat ternyata suaminya yang adalah anggota ABRI, menurut dia pada waktu itu bertahun-tahun dikenali seperti itu, mendadak tertangkap dia adalah anggota TNI Gadungan. Syok besar. Dan ini merupakan bagian yang memberi kesempatan setan itu mengganggu syarafnya dan sedemikian rupa. Jadi jelas yang dirasuk setan tidak bisa mengembangkan nalar hidupnya dengan tepat. Padahal menurut apa yang diyakini semua agama, bahwa kalau seorang bayi lahir dia harus besar, harus bertumbuh. Semakin besar, semakin bertumbuh besar, semakin cerdas. Dan kecerdasan itu baik mental, moral, spiritualnya dipakai untuk bisa berada di dalam kehidupan yang begitu ganas ini. Nah, itulah kira-kira yang dipikirkan oleh ibu ini. Karena itu dia memperjuangkan anaknya harus betul-betul lepas dari gangguan setan. Apalagi mendengar berita tentang Yesus yang di mana-mana selalu mengusirkan setan. Kali itu, tatkala bertemu dan perkataan Yesus seperti itu, maka ia pun mencoba untuk membangun sebuah benteng keyakinan dan hak-hak kebenarannya, yaitu bahwa anaknya harus sembuh normal. Karena itu meskipun dia dikata-katakan anjing, dan sekali lagi saya katakan kepada saudara, ada seorang yang melihat itu dengan hanya picik saja dan mengatakan Yesus pernah menganjing-anjingkan orang. Padahal ini kalau diteliti sebetulnya adalah gaya Yesus untuk mencoba menguji imannya dan mengembangkan imannya. Dan itu terbukti jelas tatkala wanita ini memberikan jawaban yang tangkas. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini pun juga bernada pada tangkasnya ia membalas ini sebagai sindiran kepada Tuhan. Dia mengatakan demikian, remah anak-anak yang dijatuhkan dari meja itu adalah sah untuk anjing yang di bawah meja. Ini luar biasa ya.
Jadi ya sangat mempelajari tentang kondisi dan karakter baik dari anak-anak, baik itu pun juga dari anjing yang selalu tidak langsung makan ke meja tuannya, tetapi makan di bawah remah-remah. Sebab apa? Kita lihat dalam kandungan kata ini, kita melihat bagaimana ibu ini sebetulnya sedang mencela juga keberadaan dari orang Israel, mendapat anugerah begitu rupa, ya, mendapatkan kesempatan pertama begitu rupa, tapi dihambur-hambur anugerah itu dan tidak. Kemudian ditangkap dengan penuh kelahapan, penuh kerendahan hati. Terbukti bahwa Tuhan Yesus sering menegur orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu hukum tetapi tidak melaksanakan hukum. Orang-orang Yahudi yang mereka selalu beribadah dengan berbagai tata cara ritualnya tetapi tidak di dalam pertobatan. Bahkan dilanggarnya hukum itu. Seolah-olah seperti anak-anak yang kemudian makan makanan yang ada di meja itu dihambur-hambur begitu rupa. Dan sah untuk mendapatkan hamburan remah-remah itu di bawah mejanya. Maka pernyataan inilah yang membuat Yesus kemudian mengembangkan kepada kehidupan dan keberadaan haknya wanita itu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu, ingat, ini bukan cuma sekedar perkataan biasa, tapi perkataan yang mengandung iman, mengandung harapan, mengandung pergumulan begitu rupa, maka disebutkan, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat situasi keberadaan kita saat ini nyaris seperti ini. Kalau kita mau menyadari, seperti seorang ibu yang tengah memperjuangkan anaknya yang dikungkung oleh kuasa setan. Dan kita melihat kondisi yang seperti ini di mana-mana pun kita rasakan ada. Dan kita melihat juga Ibu Pertiwi ini, Indonesia yang kita cintai, sedang memperjuangkan anak-anaknya. Banyak yang kerasukan setan. Kata-katanya begitu rupa. Dia tidak mengatakan sesuatu yang saling menguatkan, tapi saling menghujat, saling menyindir, saling mengkata-katai, dan lain sebagainya. Maka itu Ibu Pertiwi sebagai negeri kita ini perlu untuk selalu memperjuangkan tentu dengan apa yang kita lihat. Kita perlu menyadari, hendaknya situasi itu kita sebagai orang yang beriman memperjuangkannya pula dengan usaha teknologi kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian plus juga dengan tetaplah berharap kepada Tuhan. Ini sangat solutif, sangat memberi kesempatan untuk jadi jalan keluarnya. Tuhan, kita melihat itu. Tatkala dulu belum diketemukan obat penisilin, maka Daud sudah memberikan isyaratnya. Basuhlah dosaku ya Allah dengan suf. Ternyata setelah diselidiki, suf itu seperti jamur-jamur yang ada, yang tumbuh di tembok-tembok itu, dan kemudian menjadi cikal bakalnya penisilin. Banyak hal, saudara, kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, maka Allah itu akan memberikan isyarat-isyarat. Allah kita tuh Allah yang serba segala-galanya. Tatkala kita membaca 139 dalam kitab Mazmur itu, kita akan melihat di sana dikisahkan, diceritakan bagaimana pertumbuhnya janin di dalam tubuh itu. Ya. Ayat yang ke-10 coba kita periksa, kita baca. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 11.
Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini kata-kata betul, bukan kata-kata sekedar bombastis, ya. Seperti sekarang digunakan sedikit-sedikit dahsyat, sedikit-sedikit ajaib, tetapi tidak pada sesuatu yang sebenarnya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana sebelum ilmu kedokteran mengetahui dan kemudian menguraikan semua tentang berkembangnya janin atau fetus itu di dalam tubuh kita, kita melihat Daud dengan begitu lugas telah memberikan nubuatan begitu rupa. Ini menuntun Allah kita itu Allah ahli di dalam hal ginekologi dan obstetri, luar biasa. Maka itu tidak ada salahnya dan tepat betul kalau sementara kita mengembangkan keilmuan kita dan kita mulai bekerja di laboratorium mengadakan berbagai penelitian dan lain sebagainya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sehingga kita mendapatkan titel-titel, sehingga kita jadi doktor dan profesor. Tapi ingatlah, jangan tinggalkan Tuhan untuk kesemuanya itu. Perempuan ini tahu bahwa sekali Tuhan bergerak, semuanya akan dapat diselesaikan. Maka itu perlu pertama kata-kata iman. Tersungkur di hadapan Yesus, lepaskan anakku dari setan itu. Yang kedua, pergumulan mental imannya. Tatkala disampaikan, seolah ditepiskan untuk terlempar keluar, tapi perempuan mengatakan benar, tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Sah artinya. Kalau Israel tidak bisa menerima tentang kebaikan Tuhan begitu rupa dihambur-hamburkan, maka kami sebagai orang yang tidak diperhitungkan berhak menerima remah-remahnya. Saudara sekalian, karena itu perjuangan ini sangat luar biasa. Sehingga tatkala perempuan itu pulang didapatinya anak yang berbaring tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Tuhan Yesus itu kalau diyakini, dipercayai dari jarak jauh sekalipun, tanpa tumpang tangan sekalipun, setan itu akan lari. Maka itu doa kita untuk negeri dan bangsa ini perlu. Mari kita ambil posisi ibu ini sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Sementara pemerintah kita melakukan berbagai penelitian untuk menemukan vaksin yang tepat. Kita menemukan juga iman yang tepat di bawah kaki Tuhan. Sehingga kedua-duanya dapat bekerja sama, baik menurut sainsnya maupun menurut imannya. Bukankah sumber segala pengetahuan adalah Allah? Karena itulah maka biarlah pada malam hari ini kita bersama-sama mengambil bagian ini. Mengambil satu tugas pekerjaan ini. Kerahkan iman kita, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Dan kalau kita ini memang bukan orang Yahudi, tetapi apa yang ditolak
anugerah Tuhan terhadap orang Yahudi itu terlempar ke bawah. Kita nih orang-orang yang menunggu di bawah meja. Dan remah-remah yang dibuang di hambur-hambur itu, kita akan bisa menampungnya. Dan itu merupakan sesuatu kejadian yang hebat dan dahsyat bagi kita bersama. Kita percaya bahwa virus ini sebentar lagi akan sudah pergi. Tapi satu syaratnya, perkataan iman, pergumulan iman, dan juga moralitas iman dikerahkan untuk memperjuangkannya itu. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kami belajar seperti wanita Yunani, wanita Syro-Fenisia ini. Meskipun dikatakan kafir, tetapi ia percaya. Dan dalam dialog yang merupakan dialog yang sangat indah, dialog yang cerdas, dialog yang penuh dengan pernyataan iman, sehingga Tuhan Yesus beliau menyampaikan bahwa anaknya sudah sembuh. Kami percaya dengan bergumul di dalam doa, permohonan, tersungkur di bawah kaki-Mu dari hari ke hari, kami pasti akan lepas, negeri kami akan bebas, kota-kota kami akan bebas, dan semua di dalam sorak kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, ibadah doa malam kita selesai. Tapi ingat, doa kita jangan pernah selesai. Iman kita jangan pernah sudah. Tapi kita lanjutkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok. Pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati. Tetaplah kita berdoa di hadapan Tuhan. Amin.